Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Hadani dengan NIM F1D22006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu penerapan teknologi bioproses di bidang pertanian. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik yang berjudul produksi biopestisida berbasis limbah sayur dan limbah buah melalui pembuatan ekoenzim. Oke teman-teman semuanya, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ke materi pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa aktivitas pertanian menggunakan pestisida sintetik untuk mengatasi keberadaan hama. Nah, sebelum lebih jauh kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih pestisida sintetik tersebut. Jadi, pestisida sintetik merupakan suatu bahan atau senyawa yang digunakan untuk membunuh, mengusir, dan memitigasi keberadaan hama di wilayah pertanian. Namun ironisnya, penggunaan pestisida sintetik secara terus-menerus dan jangka panjang itu menimbulkan berbagai masalah pencemaran lingkungan. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa penggunaan pestisida tersebut menimbulkan kontaminasi air dan tanah. Jadi setelah pestisida sintetik diaplikasikan ke tanaman secara otomatis akan menyerap pestisida namun tidak menyeluruh. Jadi ada sisa-sisa pestisida yang akan menempel ke partikel-partikel tanah. Nah, keberadaannya inilah yang di tanah akan menyebar ke berbagai tempat melalui berbagai jalur seperti ke wilayah perairan bahkan di udara. Jadi penyebaran pestisida ini akan menyebabkan pestisida terdegradasi dan mengancam keberadaan organisme hidup baik yang ada di darat maupun di wilayah perairan dan beresiko masuk ke rantai makanan. Jadi teman-teman bisa kita kesimpulkan bahwa penggunaan pestisida sintetik secara terus-menerus itu menimbulkan resistensi terhadap hama, kemudian menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Oleh karena itu sangat diperlukan alternatif penggunaan pestisida sintetik tersebut. Nah, salah satu alternatif penggunaan pestisida sintetik adalah penggunaan biopestisida atau biasa dikenal dengan pestisida hayati yang menggunakan bahan-bahan alam sehingga bersifat lebih aman untuk lingkungan. Jadi biopestisida itu mengandung serangkaian zat aktif biologis yang dapat ditemukan di alam dan memiliki aktivitas penghambat terhadap penyakit tanaman dan keberadaan hama. Dan biopestisida ini juga dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh hama. Nah, keunggulan dari biopestisida tersebut itu memiliki sifat yang biodegradable, kemudian non-persisten dan aman bagi si pengguna. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan biopestisida adalah pembuatan ekoenzim. Nah, istilah ekoenzim pasti sudah tidak lazim lagi bagi teman-teman sekalian, di mana ekoenzim merupakan cairan fermentasi yang terbuat dari limbah sayuran dan limbah buah-buahan yang dapat diaplikasikan ke berbagai hal, termasuk biopestisida. Jadi biopestisida dari ekoenzim ini kenapa potensial? Karena dia mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, kemudian quinon, saponin, dan lain sebagainya yang ternyata berperan sebagai agen pestisida. Oke, selanjutnya masuk pada metode pembuatan ekoenzim. Jadi pembuatan ekoenzim ini memerlukan 3 bahan utama, yaitu molase atau gula merah, kemudian limbah sayuran atau limbah buah-buahan, dan yang terakhir air dengan perbandingan 1:3:10. Nah, pertama-tama disiapkan wadah plastik terlebih dahulu. Nah, kenapa perlu penting menggunakan wadah plastik? Karena wadah plastik itu ditujukan untuk mencegah pecahnya wadah atau karatan yang disebabkan gas O3 dari hasil fermentasi dan pH akhir dari ekoenzim yaitu pH yang sangat rendah. Kemudian masukkan molase atau gula merah ke dalam wadah plastik dengan air, kemudian dihomogenkan. Setelah itu masukkan limbah sayuran atau limbah buah-buahan atau bisa keduanya, kemudian dilarutkan kembali. Setelah itu wadah ditutup rapat dan disimpan di tempat yang mendapatkan sirkulasi yang baik dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian ekoenzim tersebut akan difermentasi selama 3 bulan. Nah, aplikasi dari ekoenzim menjadi biopestisida itu dengan cara melarutkan hasil ekoenzim yang sudah difermentasi selama 3 bulan dengan dilarutkan ke air dengan perbandingan 1:1000. Oke, selanjutnya masuk pada materi keunggulan biopestisida yang diperoleh dari
pembuatan ekoenzim dibandingkan dengan biopestisida yang lain. Jadi selain mengandung enzim, biopestisida juga mengandung asam organik seperti asam asetat dan serangkaian senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam mengusir, menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh keberadaan hama dan patogen di tanaman. Kemudian aroma asam yang sangat kuat dari ekoenzim ini dapat berfungsi untuk menolak keberadaan hama, dan juga biopestisida dari bioekoenzim ini dapat mendorong pertumbuhan mikroorganisme di tanah sehingga dapat membantu melawan patogen ataupun hama dan dapat menunjang produktivitas dari pertumbuhan tanaman. Oke, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.